bupati kan. Bupati Kandengan ya. Dulu waktu Tiang tuh jadi bupati, Sabtu, Minggu dia ke sana, melihat mereka malas begitu, Tiang selalu, yuk kita berdiri. Swastiastu semeton, selamat pagi, Raja Semeng, Niki Titiang sama Pak Nyoman Suwirte, mantan Bupati Klungkung 2 periode, mangkin dados anggota DPRD Provinsi Bali dari Partai PDIP. Komisi apa, Pak? Komisi 4. Komisi 4. Komisi 4. Jadi terus sibuk kan mungkin Pak Man cara nukari bupati kan. Bupati Kandengan ya. Terus nih nanti di Facebook Jack main kamu. Ya, kok kita Pak Man? Nak ngelaksanakan tugas gitu kan. Nah, ya kalau mau sibuk, kalau mau santai gitu. Tapi Ben di Komisi 4 itu kuda-kuda lah. Satu. Okay. Di Komisi 4 itu yang membidangi Kesra ya. Membidangi Kesra itu kan bikin sini Kesra nih Pak. Kesejahteraan masyarakat kan. Masalah pemuda, kemiskinan, masalah pemudaan, pendidikan, kesehatan, kemudian perlindungan anak dan perempuan gitu. Kan dia ada anak apa nanda? Kekerasan anak, kekerasan perempuan, mau diampun lah urusan itu. Ya kita di Komisi 4 ya. Ya di Komisi 4 yang punya urusan itu gitu kan. Jadi kemudian juga ada adat budaya Tiang masih lah tuh. Kita di Komisi 4. Ya lumayan kompak lah kita di Komisi 4. Ya. Masalah budaya masih gini Pak Man ya? Budaya, adat budaya kan sedang rame-rame masalah adat sekarang kan. Sedang rame sekali nih kan. Oh, gitu. Masalah adat itu kalau semakin dikupas tuh semakin ribet kan. Kemudian masa pemuda olahraga, kebencanaan juga. Makanya kalau Tiang nongol ada bencana tuh jangan kaget, jangan dikira. Memang tupoksinya Pak Man ya? Memang tupoksinya. Gitu. Ada sih yang dekat-dekat dia. Nah, ada Kalimoto dekat dong. Kalimoto. Iya. Semua bayu. Ya, Kalimoto. Kebetulan niki dereng sarapan. Kalimoto demun niki panglemuan dek basangnya. Sambil semai bibit niki. Karena Pak Nyoman punya instalasi hidroponik di rumahnya untuk mengisi waktu senggangnya kan. Terus Pak Man untuk kebudayaan, nah kemudian Pak Man getol waktu niki untuk kepariwisataan Pak Man di Nusa Penida karena kalau dia nggak salah karena berkat Pak Nyoman lah Nusa Penida itu jadi rame dengan ada inovasi-inovasi seperti Nusa Penida Festival gitu. Meskipun ada yang mengatakan bahwa nak mulai Nusa karena medsos rame gitu. Tapi Tiang pribadi niki menilai kalau tidak ada festival bagaimana dunia tahu Nusa Penida itu seperti apa kan Pak Man. Nah, dengan kaitan itu saat ini pariwisata sedang sepi nih Pak Man. Sedang sepi sekarang ya. Sepi. Memang saya tahu karena ekonomi global atau bagaimana. Nah, yang Tiang ini kebetulan Pak Man di Komisi 4 yang ada kaitannya dengan budaya. Gimana kira-kira punya visi nggak ke depannya untuk menyatukan budaya dan pariwisata nih Pak Man? Gini. Kita nih di Bali kan terkenal pariwisata budaya kan. Jadi pariwisata ini tidak akan bisa berkembang tanpa budaya, karena budaya kita ini kan semakin lama kelamaan semakin dirawat, semakin dimanfaatkan kan semakin berkembang dia kan budaya kan. Nah kemudian dia kembali dulu ke masalah pariwisata di Nusa Penida. Jadi kebetulan aja lah kemarin Tiang tidak mengatakan bahwa kebetulan zamannya Tiang tuh mulai berkembang gitu. Ya berkat kita semua lah, semeton-semeton juga bermain penggiat di media sosial kan gitu kan. Jadi perkembangan itu kan mulai tahun 2016 kemarin. 2016 gitu. Ya 2016. Bilang Pak Man. Jadi kebetulan
pada waktu kan Tiang jadi bupati, tanggung jawab moral kan, dan masalah Nusa Penida sebagai telur emas itu kan dari dulu udah digaung-gaungkan kan. Ya maka dari itu dengan potensi itu ya kita semangat sampai kita mempromosikan pembukaan festival itu di Jakarta waktu itu. Waktu itu memang ya melibatkan banyak media dan teman-teman penggiat pariwisata juga turun semua waktu itu. Gitu. Nah terus tentunya terkait dengan pariwisata ini, jadi budaya ini kan sebagai pendukung pariwisata. Jadi kalau sekarang kita lihat di Nusa Penida budayanya kurang menonjol. Nah, itu yang menonjol alam kan. Ketika alam menonjol tapi alam tidak terawat dengan bagus, destinasi tidak terawat, tertata dengan rapi, maka susah juga nanti tamu-tamu cepat bosan. Makanya jangan salahkan sekarang kalau tamu-tamu yang datang ke Nusa Penida itu kan kebanyakan one day trip ya, kebanyakan backpacker. Jadi pagi datang, sore balik gitu. Malah kemarin dia sempat nginep di Buleleng, ponaan gini kan, ponaan wisuda. Itu informasi tamu-tamu tuh banyak yang datang dari Banyuwangi, ke ke Kawah Ijen gitu kan. Kemudian dia balik lagi ke Singaraja. Dia dari Singaraja ke Banyuwangi itu ke Kawah Ijen. Kemudian dia langsung ke Nusa Penida. Dari Nusa Penida ada katanya langsung ke Gili Trawangan kan. Gili Trawangan ada langsung ke bandara. Makanya kemarin kan lagi bingung kita nih. Jadi pakar-pakar pariwisata ini bingung mikir, kenapa sih tamu yang datang ke Bali ini kan katanya lebih banyak ya meningkat. Tapi okupansi hotelnya kok turun kan? Mungkin itu penyebabnya. Ya itu penyebabnya. Di samping juga sekarang wisatawan tamu-tamu itu kan banyak mempunyai tempat sendiri, itu juga mempengaruhi kan itu. Nah terkait dengan Nusa Penida kembali nih Pak Man, karena sifat dari pariwisata alam ini kan statis Pak Man. Jadi wisatawan ketika datang pertama kali ke Kelingking nggak mungkin dia kedua kali ke Kelingking lagi ke sana. Nah, karena itu sifatnya cuma itu aja yang bisa dilihat. Nah, kalau yang pikir sih wisata budaya yang berupa tari-tarian itu yang belum diekspos. Iya betul. Ya. Terus kira-kira kalau Pak Man masih jadi bupati nih Pak Man, masih jadi bupati nih Pak Man, apa yang Pak Man lakukan nih? Karena kemarin dia nilai sudah bagus, cuma kita kan terkena COVID nih 2 tahun, jadi ada kemunduran pada saat itu gitu. Nah, kira-kira Pak Man kalau masih ada kesempatan jadi bupati saat ini, apa yang Pak Man lakukan dengan wisata budaya ini? Tiang nggak mau kira-kira jadi bupati, tanggung jawab moral, apalagi kemarin kan Tiang dengan Pak Made Satria, dengan Cok Surya kan jadi ketua tim kan. Jadi bagaimanapun di awal pembicaraan kita memang kita komitmen bahwa Nusa Penida ini harus menjadi titik ungkitnya tetap kan. Nah makanya inovasi yang yang ciptakan di akhir masa jabatan yaitu One Guide One Destination itu menjadi unggulan ya untuk meningkatkan kunjungan ke Nusa Penida, termasuk lama tinggalnya kan. Nah kemudian itu konsep One Guide One Destination itu kan sederhana sesungguhnya, walaupun mungkin banyak orang mengatakan rencana agen liu ya, memang semuanya harus kita berproses kan, harus rencana. Jadi sebelumnya konsep itu memang semua destinasi itu ada 16 destinasi di Indonesia Pak Yudi. Wah 16 ya. Bayangkan kalau 16 ada destinasi kita tata itu kemarin sempat kita hitung-hitungan itu sekitar 500
500 miliar itu butuhkan 500 anggaran, miliar. butuh anggaran kan. Oh iya iya. Iya. Itu contohnya ada di Lembongan, itu ada tuh di Devil Stair ada. Iya. Kemudian di Jugut Batu kemarin juga didata, di Ceningan juga ada panggung Ceningan. Itu kan konsepnya sederhana. Jadi One Gate One Destination tuh mungkin namanya saja sedikit serem ya, tapi padahal itu ini ibaratkan rumah kan, ini rumah kan, kita kan isi pagar kan, tapi di dalam itu membuat orang penasaran apa isi rumah itu. Misalnya di sini ini ada anggrek nih kan, kan dari luar kan nggak bisa orang lihat, jadi orang harus masuk, dia masuk itu harus kena cas. Nah di dalam itulah dilengkapi dengan penataan yang bagus, pohonnya yang bagus, perindangnya, toiletnya, dan diisi tempat pementasan. Nah bayangkan ada 16 tempat pementasan kan. Kemudian mungkin dibagi 4 lah. Bali, Nusa Penida Selatan, Barat, Timur, Utara. Itu gilir ada pementasan. Itu kan ada 4 tempat pementasan tiap malam setelah bergilir kan. Di 16 destinasi itu. Kan semuanya budaya hidup. Kan semakin berkembang seni budaya pasti hidup kan. Belum lagi kita bicara adatnya. Di adat itu kan ada piodalan, misalnya tamu-tamu lewat kan melihat orang Mekis, ada pementasan calon narang segala macam kan, itu kan dari mereka lewat kan mereka melihat pementasan adat budaya seni kita kan. Nah jadi kalau itu maka kelompok-kelompok seni sanggar kan hidup semua. Nah masalahnya kita kan kadang-kadang tidak mau berproses kan. Ya tidak mau berproses, makanya Mas Tongkare ya, Pak Made Satrio dan Cok Surya mudah-mudahan nanti bisa segera mewujudkan itu karena ada contohnya sudah ada kan di Devil Stair Lembongan. Nah kalau dengan konsep One Gate One Destination itu, maka saya kira untuk tamu lolos tidak bayar retribusi itu kecil. Ya kecil ya karena mereka sudah masuk ke rumah ini lewat mana mereka masuk? Kalau kemarin kan lubang tikusnya banyak kan, hampir semua. Pakai sistem juga pamannya. Pakai sistem itu pastilah. Ya, jadi kalau aplikasi itu pasti pakai aplikasi kan. Nah makanya ini segera harus kita kejar. Nah setelah One Gate One Destination, tentunya sebelum itu kan jalan di Nusa Penida kan sudah mulai rusak nih. Ya jangankan 2 tahun ya. Di akhir masa jabatan kemarin yang pulang ke Nusa Penida waktu Simekrame ya waktu pilek tuh. Nah nulung jalannya masih bagus ya. Sekarang kalau pulang tuh sudah kelihatan hancur lebur ya. Kok ya karena memang ada. Ya pertama karena kan itu aspal pertama kali kan, dan kita menggunakan cold make kan, ya bukan hot make. Nah tentunya secara kualitas kita nggak tahu juga kan. Kemudian rahminya transportasi juga. Proyek hotel mungkin paman dengan proyek hotel berat, juga mobil-mobil alat berat alat berat tidak itu sesuai kan, dengan spesifikasi jalan itu. Iya beratnya berapa tonasenya tidak sesuai dengan kan jadinya Nusa Penida ini kaget sekali kan. Makanya ini memang perlu pemahaman kita semua agar kita tidak saling menyalahkan. Ya soalnya paman kemarin yang sering diserang itu paman dari jalan itu. Ya jadi memang masyarakat kan nggak ngerti. Sudah dicari uang untuk untuk retribusi, kenapa masih jalannya gitu kan gitu paman. Mungkin bisa diberikan penjelasan tuh paman. Dia sudah sering memberikan penjelasan. Berapa sih selama dia menjabat jadi bupati anggaran yang dialokasikan ke Nusa Penida? Tongkare Pak Yudi. Nih semeton sami gitu. Waktu yang menjabat itu di tahun kedua atau tahun ketiga ya. Itu duitnya dari APBN itu udah ngalir deras untuk Nusa Penida. Karena waktu itu kita mampu ngajak Menteri Pariwisata, kemudian komunikasi dengan Menteri PUPR, sampai ketemu khusus kan, ketemu Menteri Bappenas, ketemu Presiden yang bisa kan. Makanya waktu itu APBN berapa tahun itu deras sekali datang ke Nusa Penida. Belum lagi DAK ya. Kalau sekarang kita kan kena efisiensi kan, makanya jangan salahkan pemerintah sekarang ya, pemerintah kabupaten ya. Karena memang DAU dipangkas kan, efisiensi di mana-mana kan, tentunya untuk turun ini kan sedikit ada alokasi anggaran. Nah, kalau bayangkan dulu nggak ada
APBN, DAK banyak, nggak bisa tuh ngaspal Nusa Penida seperti itu, nggak bisa kan. Nah, Kalau murni dari APBD nggak bisa, Maman. nggak bisa. Apalagi kalau cuma andalkan retribusi itu ya. Retribusi, tiang paham kok sebetulnya Nusa itu kan pada saat rame itu kan mereka bingung juga berhadapan dengan tamu, sering dikomplain. Ya maklum lah kita tiang tidak nyalahkan juga kan. Jadi pihak pemerintah tidak ada pemerintah yang kira berkeinginan untuk pada masanya itu mengalami kemunduran, tidak maju, ya ada cacatnya semua. Saya yakin sejelek-jelek pemimpin itu pasti ingin melakukan yang terbaik gitu. Tapi pada saat melakukan yang terbaik, kendalanya kan ini masalah cuan ini kan, masalah cuan niki kan. Gitu. Nah, untuk membenahi itu kedepannya nih Pak Man, karena apalagi dengan efisiensi anggaran dari pusat, kebijakan itu. Nah, terkait dengan jalan ini kan masih rusak nih. Gimana kira-kira Pak Man yang bisa Pak Man lakukan apabila Pak Man berikan masukan lah untuk Bupati sekarang ini? Ya, tiang kira tidak sekedar memberikan masukan karena tiang masih ada di lingkaran pemerintahan, ya. Tiang di pemerintahan Provinsi Bali, pemerintahan itu kan eksekutif dan legislatif, kan. Nah, jadi pada saat tertentu, bukan saat tertentu, pada saat pemerintah Kabupaten Kelungkung membutuhkan anggaran, kan bisa mengajukan DAK ke Provinsi Bali. Dan Pak Gubernur pun sudah komitmen ini. Yang sudah lihat kemarin persiapan atau titik berat pembangunan pada masa jabatan beliau kedua ini kemarin kan visi misinya dan program kerja kan yang lihat Postur anggarannya seperti apa? Membikin master plan Nusa Penida. Tapi master plan sudahlah jalan, tapi saya berharap ya penataan destinasi ini penting karena penataan destinasi ini tanpa merusak Perda RT/RW yang kita punya, tanpa melanggar karena kita menata kan. Nah, dan beliau juga komitmen untuk menata Nusa Penida. Apalagi sekarang ada pembicaraan dengan kabupaten kota kan. Jadi Badung sekian persen ke provinsi untuk membantu kabupaten kan, Denpasar, Gianyar juga demikian. Nah, jadi walaupun di AU ada pemotongan, astongkari lah dari 2 kabupaten dan 1 kota ini kita berharap bisa ikut mensupport selain APBD Provinsi Bali. Ya, nah mudah-mudahan yang selalu bicara lantang di sana di Provinsi Bali tentang Nusa Penida. Jadi bagaimana telur emas ini benar-benar bisa dibangun, dibangkitkan. Karena dengan membangun Nusa Penida, kita berharap Kabupaten Kelungkung ini bisa postur anggaran kita, PAD kita bisa semakin meningkat, sehingga kita mirip-mirip lah bisa dengan kota Denpasar, dengan Gianyar, janganlah seperti Badung kan, dengan Denpasar sama Gianyar aja nanti itu sudah bersyukur sekali. Udah bersyukur kan gitu, tapi ini kan perlu support anggaran dulu. Nah, mudah-mudahan nanti komunikasi tiang di Provinsi Bali, walaupun tiang ada di Komisi 4, tapi kan pada saat kita rapat gabungan, rapat-rapat khusus ya, tentang pembangunan itu biasanya kita saling mengisi antara satu komisi dan komisi yang lain gitu kan. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dibantu pembangunan destinasi, karena tiang sudah hitung kemarin waktu penyusunan visi misi ya, Pak Bupati, Pak Made Satri dan Coa Surya, kalau diberikan Nusa itu diberikan anggaran 500, maka dalam waktu 1 tahun setelah itu beroperasi semua, itu bisa menghasilkan minimal 500 miliar. Itu dari retribusi dan pajak hotel dan restoran. Ya, sehingga nanti pembangunan di Nusa Penida itu akan semakin lancar kan, semakin lancar gitu. Ya, jadi memang harus ada ini dulu Pak Man, wadahnya dulu yaitu one gate one destination untuk harus ada. Jadi kata sistem itu kan tidak cukup dengan perangkatnya saja kan. Jadi destinasinya juga harus diatur ya, karena sistem itu kalau tanpa dibuat perangkat
kerasnya, yang dalam hal ini destinasinya, kemudian apa namanya, orang-orangnya, SDM-nya kan nggak mungkin bisa jalan dengan sendirinya kan gitu. Nah tapi sekali lagi saya memahami, dia memahami bagaimana Semeton Nusa ini kan semua pelaku pariwisata yang ada di Nusa itu berharap pembangunan lebih cepat ya. Jadi mungkin Tiang pun kalau jadi beliau pasti sama lah. Nah termasuk masalah sampah juga kan, masalah sampah kan sedang gini nih, sedang di mana-mana terjadi masalah. Jadi sampah juga demikian. Sampah itu Tiang pikir waktu Tiang jadi bupati dulu, DJ nih kewah nih urus sampah deh. Padahal kalau mau dari rumah semua mampu memilah seperti Tiang buat kan. Pilah dari rumah, sampah organik masuk ke Bang Daus kan, plug di dalam. Minggu nggak buang sampah organik keluar. Ya. Paling sampah plastik aja ya. Yang keluar 2 minggu sekali aja buang sampah anorganik. Sampah organik nggak pernah keluar sama sekali, kan? Janganlah seperti itu memilah aja dari rumah sehingga tukang pilah nanti gampang. Oh ini sampah organik sekarang, sampah anorganik. Ya, nah tapi pemerintah juga harus menyiapkan anggaran yang cukup untuk mengelola sampah itu. Jadi kalau sampahnya semakin banyak, anggarannya juga semakin banyak kan. Nggak boleh sampahnya semakin banyak, anggarannya tidak. Ya, gitu. Tiang berpikir juga kemarin Pak Man, begitu Pak Man selesai mengundurkan diri jadi bupati, tiba-tiba muncul sampah Pak Man, karena sebelumnya tidak pernah terjadi seperti itu gitu. Karena Tiang kebetulan sering di kota gitu. Kemudian begitu selesai kok sampah mulai menumpuk di pasar, sudah tumpukan sampah itu menggunung. Nah, ada terjadi sesuatu di sini mungkin kurangnya perhatian dari yang meneruskan Pak Man waktu itu. Tidak berkelanjutan. Nah, tidak berkelanjutan. Nah, sekarang Sungkara niki Pak Made Satria dengan Cicak Surya sudah mulai fokus itu. Kemudian Tiang terakhir kemarin minta Kemang Kertas Pak Man di apa namanya PKK-nya ada sudah mulai agak mereda sampah di sana. Yang Tiang lihat cuma residu-residunya aja gitu. Sudah mulai digeser kemarin di satu tempat yang tidak perlu diberitahu. Iya, ya jadi kan sudah ada niat untuk sudah ya, bahkan di balik itu Tiang juga tetap ya mungkin atas masukan Pak Nyoman juga memberikan masukan, termasuk komunikasi dengan itu yang tetap ada di balik layar, memberikan support sama beliau. Ya, jadi kembali ke sampah ini kan, bagi Tiang ya sampai lengar pun ini belengar nih. Mikirin sampah itu sebenarnya susahnya di mana ya? Kemarin aja Tiang salah satu desa misalnya, Tiang tanya, "Pak, apa penyebabnya TPS 3R-nya enggak jalan kan?" Kemarin di Negari sempat. Warga Pak nggak mau milah, sampai dia ngajarin Pak. Semua coba bikin Bang Daus Pak di rumah, Pak kasih contoh. Udah itu buatkan video, share di grupnya desa kan, semua desa begitu. Yakin loh jalan loh. Dulu aja di Kota Kelungkung siapa yang ngira masyarakat mau milah sampah? Dulu kan ingat kan Pak Yudi, hampir setiap hari yang naik mobil truk bawa pengeras suara, udah itu pakai baju kaos, masuk ke rumah-rumah, nenteng kresek, yang belum dipilah, sira niki mau duwe sampah. Ya, pernah yang lihat di pasar itu dalam satu kesempatan Pak Man turun langsung ada itu sampah bawang segala macam itu. Banyak sekali kan. Jadi ngurus sampah ini memang gampang-gampang susah. Harus turun langsung Pak Man harus turun langsung. Apalagi bicara dengan tukang pilah kan, tukang pilah sampah. Jadi tukang pilah sampah itu kalau mereka milah, ada mesin kan. Mesin mereka sambil ngobrol. Seharusnya satu truk itu bisa selesai 1 jam, bisa 2 jam, bahkan 3 jam. Karena mereka ngobrol, konveyor jalan terus kan. Jadi plastik ini jalan, dia seret, lewat lagi. Udah lewat lagi ditarik. Kapan naiknya sampah ini? Seharusnya kan mengikuti laju dari konveyor itu. Jadi kerja mesin tuh nggak mungkin dikalahkan oleh manusia. Nah, itu juga kemarin kan mesinnya dimatikan semua kan. Enggak. Dulu waktu Tiang tuh jadi bupati, Sabtu, Minggu dia ke sana, melihat mereka malas begitu, Tiang selalu, yuk kita berdiri. Coba lihat video-video yang di YouTube, semua ada itu. Gitu. Jadi nggak susah sesungguhnya. Ya jadi kemarin
ya kalau sempat terjadi stagnan bahkan kemunduran seperti itu ya karena memang sistemnya, mekanisme SOP pengolahan sampah itu diputus, nggak jalan dia kan. Apalagi sampai belajar sampah ke Balikpapan apa kemana? Oh iya, iya itu. Kok lucu Maman? Iya. Kelungkung lo pernah jadi percontohan Ya. tingkat ASEAN lagi Maman? Ya udahlah. Yang ingat dulu yang belajar sampah itu tidak hanya di seluruh Indonesia. Kalau bupati wali kota nggak terhitung ketos itu. Menteri Lingkungan Hidup Amerika Serikat, Kamboja, Kongo, apalagi sing kena metek loh. Datang ke Kelungkung. Datang ke Kelungkung hanya Untuk belajar ya. Dan mereka penasaran kenapa tidak ada bau kan gitu. Nah, waktu itu kan baru 15 ton kan. 15 ton kadang-kadang bisa 20 kan. Dan ada ekonomi sirkulernya lagi, koperasi ada di sana. Jadi koperasi itu kenapa dibentuk dulu ya? Jadi kami bentuk itu karena sebelum itu dibentuk, petugas sampah itu berlomba-lomba mengumpulkan sampah plastik. Jadi mereka nggak fokus memilah sampah. Jadi mereka fokus ngumpulin sampah plastik kan. Untuk gitu. kepentingan pribadinya dia. Kepentingan pribadi. Kalau dibuatkan koperasi kan semua dapat. Semua dapat. Dan mereka juga dapat kan. Walaupun mungkin bagi pikiran mereka. Dan merata gitu. Ini plastik ragu juang kan. Padahal pegawai koperasi itu menggaji dirinya sendiri. Seharusnya itu digaji oleh Pemda, digaji oleh koperasi itu sendiri. Kan terjadi ekonomi sirkuler. Dan ada SAU-nya dinikmati oleh mereka. Ya, tapi kalau mereka nggak paham ya begitu jadinya, kan? Ya, makanya sekarang kan koperasi itu udah, koperasi di TOS itu sudah dibubarkan itu. Nggak ada lagi, kan? Dia yakin nanti kalau itu nggak ada, maka petugas sampah ini akan berlomba-lomba mereka. Untuk kepentingan pribadi-pribadinya. Iya, itu pasti. Karena ke koperasi dibawa ke koperasi dulu dijual Di samping dan dibagi itu, rata gitu. Di samping itu kan mereka menjual produk-produk di sana kan. Nanti justru bisa terjadi permasalahan baru di sana kan. Ketika hasil-hasil di sana dijual nggak jelas pertanggungjawabannya kan. Nah, kalau koperasi kan koperasi appraisal tempat itu nyewa tempat itu kan. Gitu kan. Kemudian koperasi ada kerjasama dengan dikelola oleh koperasi itu dikelola koperasi PKK kan. Itu otak lengan dulu ngatur-ngatur begitu. Ya tapi sudahlah karena udah berjalan begitu biarin aja dulu. Ya jelas di masyarakat juga demikian ya. Jadi mari kita masalah sampah ini apalagi di Nusa Penida, mobil-mobil semua harus ada tong sampah yang kecil kan. Jangan dibiarkan tamu-tamu itu melempar sampah keluar gitu kan. Ya pokoknya pelaku usaha restoran, hotel buat Bang Daus semua. Jadi sisa makanan. Kemudian kan itu penyebab lalat ya. Sekarang kalau cuma kita lihat, kenapa sekarang di Indonesia tidak pernah putus ada lalatnya? Terus ada lalat kan. Dulu biasanya kan musim poh biasanya lalat, musim mangga kan. Sekarang tiap hari lalatnya banyak. Kenapa? Karena sampah. Gitu. Kalau sudah ada Bang Daus, yang yakin kok. Ya gitu. Ya jadi sebenarnya permasalahan sampah ini tidak akan terjadi ketika memang ada komitmen Pak ya. Iya, ada komitmen dari pemerintah yang sudah baik tetap diteruskan dijalankan kan gitu Pak. Dan kesadaran masyarakat terutama nih untuk memilah sampah dengan baik. Apalagi sampai buat Bang Daus ini kan lebih bagus lagi. Iya. Di kabupaten kota kan namanya beda-beda. Kayak di Gianyar ada namanya Tebo Modern. Apapun itu, pokoknya asal digunakan untuk nampung. Yang zaman dulu nih kan yang di desa ingat kok. Ada seluas ini dibuatkan oleh Bapak kan. Namanya Belumbang. Setiap tahun kita panen. Kan Belumbang tuh. Abu dapur di sana. Dulu kan tidak menggunakan kompor kan. Abu dapur di sana, don-donan di sana, cemplung-cemplung. Dulu kan jarang plastiknya. Campur dah kalau ada plastik saat itu dipilah. Habis itu dibawa ke Tegal itu. Pakai rabuk. Pakai rabuk begitu dulu. Nah kalau ini kan rapi kan. Ini dia setiap setahun sekali, bahkan pernah 2 tahun sekali baru panen kan. Panen ini tiang kasih lah, teman Ketut Dermawan ngambil, ambil nih panen loh. Ya tiang minta pupuknya yang jadi loh. Gitu. Sehingga tanaman di sini kan subur-subur ya kan pakai pupuk. Apalagi bunga-bunga di belakang kita ini. Kalau ini spesial nih bunganya ini kan. Ini bikin pikiran tenang aja gitu kan. Gitu. Jadi dibalik ketidak mau diaman Pak Nyoman ini memang harus ada sedikit rilis lepasan karena otaknya. Yang tahu selama dulu pernah mengawal Pak Nyoman pada saat
kampanye periode kedua, dimanapun Pak Nyoman diam pasti berpikir. Gitu. Saya ingat waktu itu Pak Yudi yang lekar kayak gini, di lapangan nih kayak gini. Karena kadang-kadang itu yang membuat sakit paman lebih parah lagi. Tapi kalau nggak mikir sakit juga. Ya, itu. Jadi, tapi gini, dulu kan memang ini bicara sakit kan. Jadi masyarakat Pelungkung banyak yang sudah tahu kondisi tiang ya akibat kerja keras waktu zaman SMP itu menyebabkan servikal 1, 2, 3, 4, 5 tiang itu dibongkar kan. Jadi justru tiang sekarang tuh kalau ada kegiatan tuh lebih fresh. Kegiatannya ringan. Ringan. Kalau berat-berat ngangkat-ngangkat kampil gitu, makin parah dia. Gitu. Makanya tiang tuh berusaha untuk ngisi kegiatan-kegiatan ringan. Harus ada kesibukan-kesibukan kecil gitu kan. Di rumah kan siap kan. Udah itu anjing, ikan, anggrek gitu kan. Ya. Itu juga memunculkan inspirasi. Kalau anggrek ini sih menambah kesabaran. Orang bilang kan nanam anggrek tuh menambah kesabaran. Karena anggrek ini kalau untuk berbunga kan lama kan. Melihat mereka tumbuh, dia tumbuh. Anggrek ini lama gitu. Sampai dia berbunga. Kemudian bunganya lama, kemudian akhirnya begitu bunganya mati, dirawat lagi biar berbunga gitu. Itu prosesnya seperti itu. Oke, semeton banyak hal yang tiang memang dari dulu Pak Nyoman ini jadi apa namanya selalu jadi inspirasi tiang gitu ya. Karena inovasi-inovasinya kemudian apa yang menjadi pola pikirnya nih ke yang selalu ikuti dan kagumi. Terlepas dari beliau adalah orang politik, tapi yang aja Pak Nyoman cara menyamar gitu bidan begitu. Oke, kita semeton yang jelas dari apa yang kita bicarakan sambil santai, semai bibit dan makan kalimoto dari Ibu Ayu tadi, ya kita mendapatkan banyak hal, terutama tentang apa yang selama ini menjadi gap atau kesenjangan informasi dari Pak Nyoman sendiri atau dari pemerintah ke pemerintahan Pak Nyoman sendiri dengan masyarakat. Nah sekarang mari kita bersama-sama untuk memajukan Kelungkung, ya karena ada Pak Made Satria dan sebagai Bupati dan Cok Surya sebagai Wakil Bupati yang mempunyai visi pembangunan berkelanjutan, karena selama ini masih tetap dipakai salam gemas hatinya, Ada yang protes ya? Nggak ada yang protes, tapi memang itu sangat mulia, yang nak merinding yang gemas hati itu. Nah, jadi ini semeton sareng sami kita bersama-sama berpikir positif, kita satukan tekad untuk majukan Kelungkung yang lebih maju dan sejahtera. Mahotama. Oke, semeton. Om Santi Santi Santi.